sudah melakukan langkah cepat sesuai dengan arahan Bapak Kapolri melakukan atau membentuk tim akselerasi transformasi Polri. Kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa permasalahan Polri sebenarnya sudah kami mapping di akhir dan di awal 2025. Kenapa kami mapping seperti itu? Kami melihat bahwa terjadi suatu fenomena police brutality yang cukup signifikan. Kemudian terjadi public komplain yang cukup banyak. Sehingga di awal Januari kami sudah mendeteksi dan melakukan evaluasi. Ini kenapa police brutality khususnya penggunaan senjata api yang sangat berlebihan, yang mengakibatkan anggota polisi meninggal dunia, yang mengakibatkan masyarakat meninggal dunia, terjadi di Solok Selatan, terjadi di Bangka Belitung, terjadi di Semarang, terjadi di Papua Barat, terjadi di Sulawesi Selatan, dan terjadi di beberapa wilayah, termasuk public complaint. Public complaint juga yang mengakibatkan masyarakat meninggal dunia terjadi di Banten dan hampir di semua wilayah. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di wilayah juga kami melihat bagaimana seorang Kapolres juga melakukan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karenanya kami menggandeng Litbang Kompas. Dari Litbang Kompas kami melihat dan mendapat hasil bahwa dari 3 tugas pokok kepolisian, Harkamtimas, Gakum, dan Pelayanan Publik, Harkamtimas mendapat poin yang cukup bagus. Artinya respon positif dari masyarakat terkait tugas pokok Polri di bidang Harkamtimas. Ketika melihat tentang Gakum dan Pelayanan Publik, ini catatan merah bagi kami, harus kami perbaiki. Ini di bulan Februari, Maret, April kita sudah menemukan hal tersebut. Inilah harus langkah-langkah ini sudah kita perbaiki. Dan kami melihat juga dari inward looking dan outward looking. Dari inward looking bahwa masyarakat melihat ada 11 permasalahan yang harus diselesaikan oleh polisi, baik itu kekerasan, pungli, kemudian penggunaan kekuatan dan secara berlebihan dan lain sebagainya. Kemudian dari polisi sendiri melihat polisi ada 21 hal yang harus diperbaiki, mulai dari pungli, pemerasan, penggunaan kewenangan berlebihan dan sebagainya. Kami juga melihat bahwa pengaduan masyarakat di bulan Januari sampai dengan semester 1, bahwa permasalahan yang paling fundamental yang harus diselesaikan oleh polisi adalah terkait menyangkut masalah penegakan hukum. Kami breakdown lagi, kami lihat bahwa kenapa sih masalah di polisi ini sangat banyak sekali, baik dari Litbang Kompas, dari Dumas, maka kami melihat bahwa 62% permasalahan polisi itu ada di tingkat wilayah, dan 30% di tingkat Polri. Ini sedang kami susun untuk proses perbaikan dari mulai Januari sampai dengan di bulan Juli 2025 ini. Ya, oleh karenanya langkah-langkah yang sudah kami lakukan, kami melakukan assessment terhadap Kapolsek, Kapolres, dan Dirkrimum. Kenapa Dirkrimum? Kaitan dengan penegakan hukum yang menjadi permasalahan dan problem bagi kami. Kami lihat dari 4.340 Kapolsek, 67% ini underperformance. Kenapa underperformance? Hampir 50% Kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG. Kemudian Kapolres, dari 440 Kapolres yang sudah kami lakukan assessment, 36 Kapolres kami itu underperformance. Ini catatan bagi kami. Kami harus melakukan perbaikan. Demikian juga Reskrim. Dari 47 di Reskrim yang sudah kami lakukan 15 underperformance. Nah, perubahan-perubahan ini harus segera kami lakukan. Ya, kami sudah melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi meritokrasi, pendidikan, dan sebagainya. Kami laporkan bahwa hal-hal yang sudah kami lakukan terkait masalah perubahan-perubahan dari hasil riset, kemudian dari hasil asesmen, dari hasil Dumas, ini Bapak Kapolri langsung memerintahkan kepada kami untuk lakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan. Perbaikan di bidang rekrutmen ini bagian yang penting. Garbage in, garbage out. Kalau misalnya direkrut dengan baik, dididik dengan baik, maka akan menghasilkan anggota-anggotanya polisi yang baik. Pola-pola ini sudah dilakukan oleh asisten SDM, dengan kita juga menggandeng pihak eksternal untuk langsung terlibat, langsung mengontrol bagaimana proses rekrutmen ini berjalan dengan baik. Rekrutmen juga kami juga inklusif kami melakukan rekrutmen terhadap disabilitas, ini juga mendapat penghargaan. Kemudian peningkatan untuk kapasitas, kami juga melakukan peningkatan untuk program LPDP. LPDP yang sebelumnya hanya untuk perwira Polri, LPDP di tahun 2025 ini Bapak Kapolri minta kami untuk diperluas. Jadi mulai Bintara, ASN, perwira, Pamen juga diberikan kesempatan yang sama untuk LPDP dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Di bidang meritokrasi juga assessment center merupakan pintu gerbang right man to drive job. Ini merupakan catatan kami untuk melakukan perbaikan untuk promosi jabatan-jabatan tertentu, semuanya harus melalui assessment center. Peningkatan kualitas output rekrutmen ini bagian penting, seperti tadi kami sampaikan, garbage in, garbage out. Ini adalah suatu fondasi. Apabila kita merekrut dengan baik, maka 10, 20, 30 tahun ke depan wajah polisi pasti akan baik. Tapi ketika rekrutmen gagal, maka wajah polisi 10, 20, 30 tahun yang akan datang pasti akan gagal.
Oleh karena Bapak Kapolri sudah menekankan kepada kami, tidak ada lagi untuk Akpol adalah kota-kota khusus, semuanya adalah kota reguler. Dan ini kita lakukan dan hasilnya, alhamdulillah kita bisa melihat semua. Dari tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, nilai memuaskan itu naik dari 1% menjadi 44,7%. Baik menjadi dari 97% ini mengalami juga peningkatan volumenya dan juga hal-hal yang lain. Artinya bahwa proses rekrutmen ini juga sudah berjalan dengan sangat baik. Kami laporkan bahwa Polri juga concern di bawah pimpinan Bapak Kapolri, kita fokus juga tentang kesetaraan gender. Ya, kami memiliki, memang mohon maaf Bapak pimpinan Komisi 3, saat ini kita ada 6,3% untuk Polwan, tapi dengan arahan Bapak Kapolri memerintahkan peningkatan jumlah rekrutmen Polwan setiap tahunnya. Diharapkan rasio Polwan sampai dengan 5 tahun ke depan kita bisa diangkat 30% dari jumlah Polki. Demikian juga pengaruh utama gender. Banyak kebijakan-kebijakan sudah diambil oleh Bapak Kapolri, baik untuk pengisian jabatan strategis untuk Polwan maupun bagaimana Bapak Kapolri mengutamakan keberpihakan kepada Polwan dalam setiap kegiatan. Alhamdulillah tahun 2026 yang akan datang kita mendapat kepercayaan untuk melaksanakan konferensi Polwan sedunia. Penguatan di bidang struktur, di bawah pimpinan Bapak Kapolri, concern untuk peningkatan tentang pembentukan TPA BPPO, terima kasih juga ini support dari Komisi 3, kita bisa mewujudkan itu, kemudian perubahan Pusinafis menjadi pusat identifikasi, kemudian penguatan Kortas Tipikor, Tipikor menjadi Kortas Tipikor yang kita fokus kepada penegakan hukum dan recovery aset, kemudian juga kami melihat bahwa pembentukan Polda Papua, Papua Barat Daya ini sudah kami bentuk, dan atas perintah Bapak Kapolri kita sudah melakukan perekrutan khusus untuk orang asli Papua. Sebanyak 2.265 ini sudah ditempatkan semuanya di Polda Papua, dan juga tahun ini juga komitmen Bapak Kapolri tetap akan mengutamakan orang asli Papua untuk direkrut dan ditempatkan di Polda Papua. Dan Polda Papua juga memiliki spesifikasi selain sudah direkrut, dididik di beberapa Polda di luar Papua, dan dia dikasih kesempatan untuk mengikuti mail open atau magang di Polda-Polda yang ada di Jawa. Di cyber, ini perkembangan disrupsi informasi, Bapak Kapolri memerintahkan ada penambahan di cyber di beberapa Polda, dan juga Astama-Op Bintang 3, karena Astama-Op sebagai dirijen untuk mengendalikan seluruh operasional di kepolisian. Dan Brimob menjadi Bintang 3, Stamarena menjadi Bintang 3, kemudian Dokes Bintang 2, kemudian Diftik Bintang 2, Ubinter Bintang 2. Ini merupakan banyak hal-hal yang sudah dilakukan dalam rangka untuk penguatan struktur organisasi Polri. Kami laporkan bahwa ke depan ya, di dalam Renstra Polri 2025-2045, digitalisasi merupakan suatu keharusan. Pelayanan-pelayanan digital ini perintah Bapak Kapolri untuk harus terus dilakukan dalam rangka untuk memitigasi dan menghilangkan transaksional. Apabila masih bersifat manual, transaksional masih akan terjadi. Dengan digital kita minimal memitigasi transaksional terjadi. Sistem satu data Polri ini memberikan kemudahan dalam proses pelayanan dan dalam sistem operasional. Kehadiran Polri di tengah masyarakat kami laporkan, ini yang sering disampaikan oleh Bapak Ibu Komisi 3 tentang Babin Kamtimas. Babin Kamtimas memang mohon maaf kami juga belum maksimal untuk bisa meningkatkan sesuai dengan jumlah desa, tapi progresnya sangat jelas. Ya, Bapak Kapolri memerintahkan harus ada progres sangat jelas. Ada peningkatan jumlah Babin Kamtimas setiap tahunnya 1.300. Ya, demikian juga untuk rekrutmen ketahanan khusus, ketahanan dalam rangka untuk mensupport program pemerintah, kami ada Bakomsus tentang ketahanan pangan, kemudian Bakomsus pertanian, Bakomsus gizi dalam rangka untuk mendukung program MBG, Bakomsus perikanan, peternakan, semuanya dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan. Demikian juga untuk rekrutmen Bakomsus, tahun ini kami akan merekrut Bakomsus untuk guru bantu di Papua, kemudian Bakomsus kesehatan untuk Papua, dan Bakomsus ketahanan pangan untuk Papua. Pendekatan untuk pola operasi di Papua kami mengedepankan adalah pendekatan secara peningkatan kesejahteraan. Untuk kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mendekatkan Polri dengan masyarakat, Polri melaksanakan kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, kemudian Jumat Curhat, Minggu Kasih dalam rangka untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Demikian juga Polisi LW ini ada 127.000 lebih, ini juga dimaksimalkan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat dan menampung apa yang menjadi keluhan masyarakat.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini juga sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Presiden memerintahkan 3 fokus penegakan hukum yang harus dilakukan oleh Polri tidak ada toleransi, yaitu terkait menyangkut masalah narkoba, terkait menyangkut masalah judi online, dan terkait menyangkut masalah penyelundupan. Ini semua dilakukan dan terus dilakukan oleh Polri sampai kapanpun. Ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Kemudian penguatan akuntabilitas publik pun demikian, kami juga sudah melakukan e-manajemen penyidikan, e-PNS, SP2P online, dan e-Wasidik. Ini semuanya sebagai bentuk controlling kami. Kami sadar tadi dari hasil semua riset penegakan hukum ini masih menjadi PR dan masih jadi masalah yang kami perbaiki.